Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Panajila, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah kita, dan semoga kita atau tanaman kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala yang namanya penyakit tanaman. Dan alhamdulillahirobbilalamin, untuk pengalaman tutorial ini saya akan berbagi bagaimana ketika saya membuat satu racikan yang berbahan aktif fungisida bertujuan untuk membunuh jamur yang menempel di daun jahe, dan apa saja bahan-bahannya nanti saya akan perlihatkan. Namun sebelumnya saya minta maaf karena ini hanya sebatas video dan foto yang singkat, karena kan waktu dulu pengambilan video itu lumayan, maksimal waktu 1 jam dan pengendapan 24 jam, jadi saya rilis ulang. Dan untuk bahan-bahan kami sebutkan di sini, yang pertama ada belerang. Untuk takarannya belerang setengah kilogram, dan ada kapur gamping 1 kilogram, dan ada minyak bermerek Bimoli 500 ml, dan ada sabun cair yang bermerek Mama Lemon 500 ml. Di situ keempat bahan tersebut nanti tidak direbus bareng-bareng. Dan untuk sabun dan minyak nanti kita aduk besoknya. Dan setelah itu kita baru aplikasikan semuanya. Dan ini kita waktu perlu perebusan, kita sediakan air 4 liter, 2 liter di panci yang kita rebus agar panas. Dan belerang yang setelah kita tumbuk yang setengah kilo itu kita masukkan ketika air telah mendidih. Dan untuk yang 2 liternya kita buat mengecerkan kapur gamping yang sebelumnya sudah kita tumbuk, sudah kita haluskan. Dan setelah halus nanti, karena di situ ada aktivitas buihan-buihan ketika kapur gamping dimasukkan ke air, ketika aktivitas buihan itu sudah tidak ada, kita masukkan ke rebusan belerang yang terlebih dahulu. Dan ini untuk hasil yang pertama, bisa lihat untuk warna ketika kedua bahan telah kita campurkan ke panci yang telah mendidih. Dan dengan satu catatan, untuk menghasilkan bahan yang maksimal itu kita perlu waktu 1 jam dengan mengaduknya ke kanan dan ke kiri tanpa berhenti 1 jam. Sekali lagi, mengaduk itu 1 jam agar dihasilkan akan semakin maksimal. Karena ketika pengadukan yang kurang dari 1 jam itu bahannya akan berbeda warna, dan ada kemungkinan yang kita takutkan fungsinya juga akan berbeda. Dan untuk beberapa menit kemudian setelah kita aduk-aduk, itu akan berubah warnanya dari mulai putih ke putih yang pertama, agak sedikit ke kuning-kuningan dan kecoklatan. Dan untuk beberapa menit, untuk 30 menitan nanti akan seperti ada kemerah-kemerahan seperti ini. Dan ini insya Allah akan mendekati hasil yang maksimal. Dan disitu kita perlu terus mengaduk dan mengaduk dengan api yang besar. Diusahakan apinya yang besar. Dan nanti untuk finish setelah 1 jam, ini seperti di sini contoh gambarnya. Di situ akan terlihat warnanya kehijau-hijauan dan agak sedikit merah. Dan di sini untuk pemakanan waktu 1 jam kita udah cukup ketika menghasilkan warna seperti ini. Dan ini insya Allah akan berfungsi maksimal untuk fungisida kita. Dan nanti setelah 1 jam kita aduk-aduk, kita tiriskan dan diamkan selama 24 jam. Dan untuk besoknya nanti ada endapan yang di bawah itu dan air yang di atasnya, maksud saya air rendaman
belerang dan kapur ini yang telah diendapkan 24 jam akan berwarna seperti ini, agak kemerahan. Nanti kita saring pakai kain, dan di situ nanti ada ampasnya, jangan dibuang. Kita bisa aplikasikan ke media, kita bisa buat bahan tambahan pemupukan kita, atau buat ya yang katakan yang rumpun-rumpunan yang paling bercak. Dan nanti untuk pengaplikasian atau untuk campuran Mama Lemon dan Sunlight dan dan minyak bimoli, itu Mama Lemon dan minyak bimoli kita campurkan dulu terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai menjadi warna seperti susu, dan setelah homogen, kalau bisa kita pakai blender kurang lebih 15 menit kita blender di situ, karena yang kita hasilkan dari blender akan maksimal untuk homogennya. Dan ketika setelah homogen dan warna di situ akan berubah seperti keputihan warna susu itu, dan kita bisa campurkan ke dalam air rendaman belerang itu, dan kita aduk-aduk lagi, dan di situ kita bisa menyimpannya di dalam jeligen atau botol-botol bekas minuman. Dan ini kebetulan masih ada sisa-sisa gambar yang saya disimpan di sisa-sisa botol minuman seperti ini. Dan untuk cara aplikasi ketika tanaman jahe atau tanaman apa sajalah yang intinya ada penyakit jamur atau karat daun, itu insya Allah bisa bermanfaat dengan ramuan ini. Untuk aplikasi ke tanaman, untuk yang masih ada terinfeksi sedikit, ketika masih ada bercakan sedikit di daun jahe kita, itu bisa aplikasikan sesuai dosis 30 ml per 1 tangki, dan bisa kita semprotkan dengan interval waktu 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Dan untuk yang katakan itu satu kebun atau beberapa puluh media yang terkena dan banyak terkenanya, itu kita aplikasikan dengan interval waktu 3 hari sekali, dengan dosis bisa dinaikkan dengan 50 ml. Mudah-mudahan ini tutorial ini dapat membantu para petani, khususnya viewer-viewer Panajla yang selalu aktif dan selalu istiqomah untuk selalu menyimak video-video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membuat konten, namanya juga saya petani yang belajar dari segi apapun halnya juga. Dan untuk pencegahan apabila kita mendapati semacam layu bakteri atau jamur fusarium, itu kita bisa aplikasikan ke tanaman kita, karena alhamdulillah yang di ladang kami dulu pernah terinfeksi dengan yang namanya layu bakteri, namun setelah beberapa cara dari rendaman air belerang ini saya aplikasikan, alhamdulillah penyebarannya itu sangat minim. Dan untuk di satu rumpunan yang ketika rumpunan itu udah besar, taruhlah kita rumpunan yang terkena layu bakteri itu usia 5-6 bulan, itu kita bisa aplikasikan dengan dosis 10 liter air, diberi ramuan atau racikan ini sekitar 30 ml, dan kita bisa aplikasikan atau kocor ke tanaman yang terkena layu bakteri dengan dosis setengah liter. Itu kita bisa aplikasikan secara interval 3 hari sekali. Dan yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, adapun nanti hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit bercak itu bisa disebut satu penyakit yang bisa diobati tatkala kita langsung sigap responsif untuk pengobatannya. Dan ada kalanya yang namanya penyakit bercak atau karat daun itu penyakit yang sangat parah. Ketika kita menemukan satu penyakit dari beberapa helai daun yang ada di tanaman jahe kita biarkan, itu penyebaran spora yang akan cepat merusak, bahkan merembet ke semua tanaman jahe kita, nanti akan merusak, dan efeknya yang daun yang terkena jamur itu akan kering, nanti akan rusak, bahkan kalau tidak ada sampai pengobatan. Yang ditakutkan itu ketika semua daun dari bawah sampai ke pucuk itu kering
dan yang ditakutkan adalah pembusukan mengenai rimpang-rimpangnya. Semoga tutorial ini sangat membantu dan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.